apakah ini kehendak Tuhan? Tidak semua keputusan yang tepat itu merupakan kehendak Tuhan. Jadi harus dibedakan Florence di situ. Ya, tidak semua keputusan yang tepat adalah kehendak Tuhan. Jadi memang pekabaran Naomi ini berbicara kepada semua wanita yang berkompromi dengan values mereka, yang berkompromi dengan gaya-gaya pacarannya. It all happens. Kita sering berkatakan kita tetap harus idealis dong, tapi kita nggak bisa deny bahwa itu semua terjadi. Jadi kadang-kadang ya kita terlalu sibuk bertanya, Tuhan tolong berkati saya, Tuhan tolonglah buat hidup saya bahagia. Tolonglah berkatilah pekerjaan saya, berkatilah keluarga saya. Nah tapi pertanyaannya adalah, are we blessable? Kita layak nggak untuk diberkati? Kita login lagi di Facebook What's on Your Mind. Sekalian nih mau ngucapin selamat Hari Kartini untuk semua perempuan-perempuan di Indonesia. Semoga kita semakin berjaya dan semakin hebat menjadi perempuan-perempuan Indonesia yang lebih tangguh lagi. Nah, berhubung hari ini adalah Hari Kartini, jadi kita akan bahas salah satu tokoh Alkitab perempuan ya, karena kan Hari Kartini ya. Nggak mungkin kita Hari Kartini kita bahas tokoh Alkitab cowok. Jadi aku nggak sendiri, aku ditemani oleh seperti biasa Pendeta John. Halo Pendeta. Halo Florence, gimana kabarnya? Aku baik banget Pendeta. Pendeta sehat-sehat aja. Sehat-sehat. Gimana hari Kartini bahagia nggak? Iya, tiap hari kayaknya bahagia Pendeta. Oh ya, belum terlambat mungkin atau udah terlambat, tapi aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat istrinya Pendeta. Oh terima kasih Florence. Kalau orang Lampung bilang pono-pono dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Pono-pono ya. Iya, pono-pono dan berkat. Oke. So Pendeta, hari ini kita akan bahas salah satu tokoh Alkitab perempuan. Mungkin dalam kisahnya dia kurang kurang diangkat gitu Pendeta, karena dalam Alkitab kisahnya pendek gitu ya Pendeta. Tapi boleh nggak Pendeta kasih clue biar teman-teman semua bisa tahu nih tokoh Alkitab siapa yang akan kita bahas hari ini? Ya. Memang tadi seperti yang lo bilang ya, bahwa kisah mengenai perempuan ini nih jarang diangkat. Dan sekali diangkat itu dia selalu berada di bawah bayang-bayang perempuan lain. Iya. Dan perempuan lain itu kayaknya jauh lebih penting daripada perempuan yang akan kita bahas. Tapi perempuan ini juga memiliki peranan penting. Dan dari perempuan ini akan banyak hal yang kita pelajari. Jadi teka-tekinya adalah yang pertama, namanya itu berarti manis. Ya itu yang pertama, manis. Kayak saya dong Pendeta. Namanya loh, Florence kan bukan manis artinya. Florence cahaya bukan sih? Nggak tahu juga Pendeta. Jadi manis, oke. Yang kedua adalah dia hidup di zaman hakim-hakim. Ya, jadi itu yang kedua. Pertama namanya adalah artinya manis. Yang kedua dia hidup di zaman hakim-hakim. Yang ketiga adalah dia sudah menikah. Oke, dia sudah menikah dan diberkati dengan 2 orang anak. Nama suaminya adalah ayahku adalah Tuhan adalah rajaku. Oke, Elimelek itu nama suaminya. Wow. Jadi kan Elimelek dari 2 kata. Pertama Eli, my God, karena Eli dari kata Elohim. Kemudian Melek adalah raja. Oke. Dan clue terakhir, dia pergi merantau ke tanah asing dan kehilangan semuanya di sana. Waduh. Oke. Tujuan pergi merantau tapi nggak taunya tujuannya salah mungkin ya Pendeta, sampai harus kehilangan segalanya mungkin Pendeta. Ya gimana ya, mungkin bukan karena tujuannya, karena motifnya juga. Kata lo bilang tujuan juga penting, tapi mungkin di balik tujuan itu ya. Tujuannya itu kayaknya ada satu hal yang membuat musibah itu terjadi. Tapi memang ini merupakan kisah tragis sebenarnya Florence. Tokoh ini merupakan tokoh yang mempunyai kehidupan tragis dan jika itu terjadi kepada kita atau kepada keluarga kita pasti nggak tahan menyaksikannya. Sama sekali nggak tahan. Oke, apalagi seorang perempuan ya Pendeta. Iya. Untuk lelaki aja kalau banyak cobaan atau musibah pun dia nggak bisa bertahan dong kalau saking banyaknya. Apalagi nih perempuan ya yang benar-benar jiwanya lemah. Perempuan yang hidup di Timur Tengah kuno. Kayak sekarang kan kita diberkati dengan apa yang disebut sebagai emansipasi wanita. Kayak lo.
Oke, lu diberikan berkat untuk bisa sekolah, bisa kuliah, dan sekarang lagi cari pekerjaan. Iya. Oke, menurut lu apa waktu perempuan ini hidup dia punya kesempatan yang sama? Kayaknya kalau di zaman Timur Tengah kuno kayaknya nggak ada deh. Sama sekali nggak ada. Perempuan tetap di bawah gitu Tetap ya. di bawah, dan sekali dia menikah, maka kehidupannya itu akan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah suaminya. Oke. Suaminya, yang kedua adalah anak-anaknya. Jadi ketika perempuan ini kehilangan suami dan anak-anaknya, dan dia hidup di tanah asing, maka udah semuanya itu habis. Semua mimpi yang dia miliki, semua cita-cita yang dia pendam, semua masa depan yang telah ia rencanakan, itu benar-benar hancur berantakan. Udah hidup di bawah kekuasaan lelaki, nggak punya kekuasaan untuk melakukan hal yang dia ingini. Lalu tiba-tiba pergi merantau, tapi ternyata mendapat musibah di sana. Iya. Mungkin perempuan ini juga nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Kita langsung sebut aja kali ya tokoh Alkitab yang akan kita bahas. Siapa yang akan kita bahas, pendeta? Namanya tidak lain adalah Naomi. Naomi. Oke. Teman-teman jangan kemana-mana. Tetap stay di Facebook. Karena kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai Naomi. Dan aku ingetin sekali lagi. Jangan lupa untuk siapin Alkitab. Karena kalau kita mau pelajari tokoh Alkitab, berarti kita perlu yang namanya Alkitab. Jangan kemana-mana ya teman-teman, kita akan kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Balik lagi teman-teman di Facebook What's on Your Mind. Jadi tadi aku sama pendeta udah ngomong ya kalau kita akan bahas soal Naomi. Nah, udah banyak clue yang pendeta kasih untuk kembali mengingatkan kita soal tokoh Alkitab perempuan satu ini. Bagaimana dengan latar belakang kehidupan Naomi, pendeta? Sebelum kita berbicara mengenai latar belakang kehidupannya Naomi, kayaknya kita harus berbicara dulu konteks zaman itu. Jadi zaman hakim-hakim, di mana dikatakan dalam Rut 1 ayat 1. Oh ya, perlu diingatkan juga bahwa kisah Naomi itu ditemukan dalam kitab Rut. Jadi biarpun Naomi merupakan tokoh sentral, biarpun nama Naomi itu disebut lebih dulu daripada nama Rut, tapi buku ini ya bercerita mengenai bagaimana penebusan itu datang dalam kehidupannya Naomi. Oke. Kalau kita baca Rut 1 ayat 1, ada yang bisa baca? Oke. Rut 1 ayat 1, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang. Oke, jadi yang pertama mereka hidup di zaman para hakim-hakim memerintah. Dan zaman para hakim-hakim ini merupakan zaman yang gimana ya? Pada waktu itu belum ada pemerintahan sentral. Seperti kita ada pemerintahan sentral, dan pemerintahan sentral ini yang mengatur BPJS, mengatur dana sosial juga, dan bantuan-bantuan seperti apa aja nih? Seperti Kartu Indonesia Pintar, kemudian apalagi Kartu Indonesia Sehat. Dan juga bantuan-bantuan langsung untuk orang-orang miskin. Oke. Kenapa ya? Kenapa semua terjadi? Karena ada pemerintahan sentral. Dan pemerintahan sentral inilah yang menerapkan hukum-hukum yang harus dituruti oleh semua orang. Tapi ketika kita masuk pada zaman hakim-hakim, pemerintahan seperti ini belum ada. Dan setiap suku Israel itu berdiri masing-masing dengan tingkat otonomi yang mereka miliki. Jadi nggak ada yang ngatur ya, pendeta? Nggak ada yang ngatur, nggak ada raja. Dan imam-imam Lewi pun tidak berfungsi seperti seharusnya. Para orang-orang Lewi yang seharusnya menjadi hakim, itu mereka tidak bisa berbuat demikian. Karena otonomi dan juga pemimpin-pemimpin lokal yang terlalu berkuasa. Jadi kalau ada satu ayat yang menarik dalam kitab Hakim-Hakim, bahwa di dalam era para hakim-hakim ini setiap orang melakukan apa yang benar menurut matanya sendiri. Jadi mereka lakukan semua hal, entah itu salah, mereka anggap aja itu benar. Ya, mereka nggak peduli. Kenapa? Ya karena tidak ada pemerintahan sentral. Tidak ada oknum-oknum yang seperti polisi yang mengatur dan mengawasi gerakan masyarakat. Dan seperti yang kita ketahui, jika tidak ada pemerintahan sentral, maka setiap kejadian, setiap bencana yang terjadi satu provinsi itu tidak diketahui oleh orang-orang lainnya. Dan kita dapati di sini bahwa terjadi bencana kelaparan di tanah Israel. Oke, jadi ini bukan sekedar di satu provinsi, tapi seluruh Israel. Dan karena terpecah-pecahnya bangsa Israel ini, mereka tidak bisa saling membantu satu sama lain dengan optimal. Oke. Karena berdiri sendiri-sendiri. Karena berdiri sendiri-sendiri. Jadi inilah situasi di mana
di mana Naomi dan juga Elimelek hidup. Oke, dan kemudian kita saksikan di kata-kata selanjutnya, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kalau kita perhatikan ada kata lalu di situ kan, benar nggak sih? Iya benar. Ya, Lalu. jadi kalau kita lihat bahwa kata lalu itu merupakan kata penghubung dari kalimat pertama ke kalimat selanjutnya. Artinya apa? Alasan kenapa mereka pergi meninggalkan Bethlehem ke tanah Moab adalah karena di tanah Moab ada stabilitas. Di tanah Moab itu datarannya itu subur. Jadi lebih baik bagi mereka untuk pergi ke tanah Moab daripada menderita kelaparan di Bethlehem. Nah, uniknya adalah Bethlehem itu berasal dari dua kata Ibrani, bayit sama lehem. Bayit artinya adalah rumah, lehem artinya roti. Jadi itu agak ironis sih. Gak sesuai ya pendeta? Gak sesuai. Iya. Bethlehem yang namanya adalah rumah roti itu menderita kelaparan. Dan Elimelek beserta Naomi memilih untuk pergi keluar dari Bethlehem untuk mencari makanan kepada bangsa lain. Apakah pergi ke Moab adalah keputusan yang tepat, pendeta? Ya tergantung kalau mau lihat dari mana, tergantung gimana tergantung pandangan ya. Tergantung gimana definisi lu mengenai keputusan yang tepat. Oke, kalau if you want to speak about welfare, kalau kita mau berbicara mengenai hidup dan juga kecukupan, pergi ke Moab itu memang keputusan yang tepat. Kenapa mereka lepas dari bencana, oke, dari kelaparan, dan mereka menemukan stabilitas di tanah Moab. Dan kita perlu ingat ya bahwa Moab itu lebih stabil pemerintahannya daripada Israel, di mana setiap bangsa itu, setiap suku itu terpecah-pecah. Oke, nah tapi jadi pertanyaan itu bukankah apakah ini keputusan yang tepat, tapi apakah ini kehendak Tuhan? Tidak semua keputusan yang tepat itu merupakan kehendak Tuhan. Jadi harus dibedakan Florence di situ. Ya, tidak semua keputusan yang tepat adalah kehendak Tuhan. Kalau kita pikir secara manusiawi, apa yang dibuat oleh Elimelek itu sangat-sangat logis dan tepat memang. Daripada menderita kelaparan, mending udah ke Moab aja. Iya, dan itu kan memang kan pemikiran yang sangat-sangat pragmatisme kan, dia membuat kepentingan keluarganya di atas prinsip dan imannya. Kenapa Pak Pendeta bilang ini adalah satu tindakan yang penuh kompromi? Karena kita harus ingat ya bahwa pada saat itu pindah ke tempat yang baru itu nggak semudah sekarang. Kayak lu kan, lu pindah dari Ambon ke sini. Oke, berapa jam sih lu di jalan? Kalau naik pesawat sih nggak, yang sekarang yang lu kesini. Oh gini, 1 jam aja. 1 jam aja. 1 jam. Oke. Terus di sini ada nggak gereja di mana lu beribadah? Kalau daerah sini sih nggak ada, pendeta. Aku semuanya di Bekasi. Yang di tempat lo tinggal, bukan di sini. Iya, dekat. Ada kan? Iya, okay. Ada nggak orang-orang beriman yang bisa membantu lo? Ada. Ya, ada nggak anak-anak dari Ambon, teman-teman lo yang menopang kehidupan lo di sini? Ada sih. Ada kan? Ada. Semuanya ada. Kenapa? Ya karena pindah di zaman sekarang itu satu hal yang biasa, migrasi dari satu tempat ke tempat lain, urbanisasi seperti yang lo buat kan. Apa yang lo buat kan urbanisasi kan, lo pindah dari tunggu, di Ambon lo di kampung nggak sih? Enggak. Okay. dan nggak semua tempat di Ambon tuh kampung ya. Iya. Tapi lo pindah dari provinsi menuju kota, itu biasa, itu adalah bagian dari urbanisasi. Tapi pada zaman dulu tindakan migrasi itu jarang dilakukan. Kenapa? Karena begitu lo pindah ke negara yang berbeda, kamu menjadi apa yang disebut sebagai dalam bahasa Ibrani ger, atau orang asing, stranger. Dan orang asing ini tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan orang-orang di tempat di mana dia pindah. Tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang baru ya, pendeta. Iya, dengan tetangga-tetangganya. Jadi dia benar-benar asing dan dia itu pasti dikucilkan. Kenapa? Ya beda agama yang pertama. Oke. Kemudian beda apa lagi? Beda etnis. Oke. Nggak tahu ya kalau apa yang alaminnya, tapi begitu gue pindah, biasanya gue itu bangun hubungan dengan orang-orang yang seetnis sama gue. Oh, gitu. Bener gak? Iya juga sih. Iya. Untuk berbaur dengan orang yang beda etnis itu susah banget. Agak susah memang, agak susah. Tapi itulah yang membuat migrasi itu bukanlah hal yang sesimpel kayak sekarang. Ya sekarang mungkin biarpun lo
berbaur dengan orang-orang, biarpun mungkin punya hubungan terbatas dengan orang-orang luar, tapi kan tetap berbaur kan. Pasti tetap lo punya teman baru di sini, punya relasi baru. Tapi zaman dulu begitu pindah itu sulit. Hidup sendiri ya. Itu hidup sendiri. Jadi keputusan Elimelek itu bukan sekedar mereka ingin mencari tempat yang baru, bukan. Tapi mereka itu seakan-akan merasa bahwa perpindahan mereka adalah satu hal yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan pasti ngerti kok. Tuhan pasti tahu kok. Padahal sebenarnya pindah itu zaman mereka itu benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena dia terpisah dari sistem keagamaan. Ingat apa yang terjadi ketika bangsa Israel berbuat dosa? Mereka harus datang ke Ka'bah dan membawa domba untuk penghapusan dosa. Mereka terpisah dari bangsa-bangsa pilihan Tuhan. Dari bangsa pilihan Tuhan, identitas sebagai orang Israel itu pasti hilang. Dan yang terakhir adalah mereka pasti menikah dengan orang-orang yang tidak seiman dan tidak seetnis. Perempuan luar gitu ya, pokoknya pasangan dari luar ya pendeta. Iya. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi pelajaran soal Naomi ini. Menarik sekali, kita telah bahas latar belakang kehidupan Naomi dan kita akan mengetahui apa yang terjadi setelah kepindahan mereka dari Bethlehem menuju Moab. Tetap di Facebook dan jangan lupa untuk ikuti semua akun sosial media dari Hope Channel, mulai dari YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk bagikan program Facebook ini kepada teman-teman kalian agar kita sama-sama untuk mempelajari tentang tokoh Alkitab. Jangan kemana-mana ya, tetap di Facebook. Terima kasih teman-teman, masih tetap dengan Facebook What's on Your Mind. Pendeta John, jadi keputusan dari Elimelek dan keluarganya untuk pindah ke Moab ini benar-benar bukan kehendak Tuhan? Ya, terutama kalau kita pertimbangkan bahwa Moab itu pernah menjajah bangsa Israel. Itu yang paling fatalnya. Jadi dalam arti lain ya memang Moab itu lebih makmur. Itu yang membuat kenapa mereka bisa menyerang bangsa Israel dan menjajah selama kalau kurang lebih 7 tahun deh. Jadi itu yang membuat semuanya lebih ironis lagi. Elimelek tega meninggalkan bangsanya untuk tinggal bersama penjajah. Jadi itu kayak gimana, pembelot? Bisa dikatakan seperti itu sih pendeta. Cuman mau gimana, dia juga ada di sisi yang dia ingin mempertahankan kehidupan keluarganya kan pendeta. Iya. Tapi malah mengambil keputusan yang bukan kehendak Tuhan ya pendeta. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar kalau kita mementingkan keperluan badani, keperluan rohani juga pasti dipenuhi oleh Tuhan? Karena kan seringkali kita merasa nggak apa-apa kok, saya kan kerja ini untuk Tuhan kan. Makanya saya berkompromi. Saya kan untuk menafkahi anak istri saya. Jadi pembenaran itu pasti selalu ada, dan pembenaran inilah yang dipakai oleh Elimelek ketika ia pindah ke Moab. Dan lucunya adalah apa arti nama Elimelek lagi tadi? Masih enggak? Tuhan adalah raja ya. Jadi biarpun namanya Tuhan adalah raja, tapi dia nggak membuat Tuhan sebagai raja. Sebagai pengatur ya. Sebagai pengatur kehidupannya. Dia nggak buat, dia justru pilih kehendaknya sendiri. Iya benar. Nah, tapi kalau kita mau lebih kita baca lebih teliti lagi, menurut Pak Pendeta, di sini bukan kesalahannya Elimelek loh. Oh. Terus pendeta? Oke. Bagaimana kalau sebenarnya keputusan untuk pindah itu adalah satu keputusan yang diinisiasi oleh Naomi. Jadi istrinya punya andil ya, pendeta? Ya. Untuk dalam mengambil keputusan ini? Iya, kemungkinan besar dialah yang mengusulkan supaya mereka pindah ke Moab. Oke. Nah, mungkin kamu nanya, Pak Pendeta tahu dari mana? Iya, benar. Soalnya nggak ada yang tertulis di Alkitab. Okay. Nah, kalau kita perhatikan pola di Alkitab, biasanya adalah Tuhan mengkonfrontir umatnya, dengan cara Tuhan menegur umatnya dengan cara ini agak kasar, dengan cara membunuh orang-orang yang mereka kasihi. Wow, kok seperti itu pendeta? Iya. Bukannya Tuhan ingin kita bahagia terus ya pendeta? Tuhan memang ingin kita bahagia, tapi kita harus ingat ya, prioritas utama Tuhan itu bukan kebahagiaan kita, melainkan kepribadian kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ya
terkadang cara Tuhan menegur kita bukan dengan langsung direct dikasih tahu sama kita kalau kita berdosa, bukan. Tapi dengan membuat kita melihat konsekuensi dari tindakan kita. Oke, benar. Dan kalau kita perhatikan di sini, siapa yang melihat konsekuensi dari semuanya? Elimelek bukan? Istrinya benar. Istrinya. Naomi. Dan itu agak tragis ya. Pertama kalau kita lihat di ayat 3. Di ayat 3. Rut 1 ayat 3, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4. Ayat 4, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Oke, jadi perhatikan di sini ayat 3, kemudian matilah Elimelek. Jadi dari sini kita bisa sedikit simpulkan bahwa Elimelek itu mati tidak lama setelah mereka tiba di Moab. Jadi dia tidak merasakan konsekuensi ya? Ya, dia tidak merasakan konsekuensi dari apa yang diperbuat karena dia mati. Dia mati, iya. Dan kemudian kita disebutkan bahwa melihat kondisi yang ada, oke, Iya. keduanya anak-anak dari Elimelek dan Naomi bernama Mahlon dan Kilion, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut. Oke, kenapa harus menikah? Gak tahu juga. Apakah Kenapa karena ya? cinta? Kayaknya enggak deh bener. Terus kenapa mereka menikah? Apa Naomi juga ambil andil untuk mempertahankan hidup di Moab? Betul sekali. Well, keputusan itu diambil supaya mereka bisa tetap hidup di Moab. Kita harus ingat ya, sebagai orang asing, you need to make connections. Dan cara terbaik untuk membangun koneksi itu adalah dengan menikah bersama orang lokal. Nah, coba kita pikir baik-baik ya. Mereka orang asing. Mereka orang Israel. Mereka pindah ke Moab. Mereka menikah dengan orang-orang Moab, perempuan Moab. Menurut kamu mereka bakal diberkati dengan cara orang Ibrani atau dengan cara orang Moab? Dengan orang Moab, pendeta. Kenapa nggak ada imam, Iya. nggak ada orang Lewi juga. Jadi, di sini Naomi dan keluarga itu sudah berkompromi habis-habisan dengan ajaran Tuhan. Tuhan bilang percaya sama saya. Jangan tinggalkan Bethlehem, tapi mereka meninggalkan Bethlehem. Mereka memilih untuk pindah di Moab, sampai di Moab biarpun seperti namanya Elimelek meninggal, mereka nggak langsung balik. Okay. Mereka memilih bertahan di Moab. Dan kemudian mereka juga menikah dengan orang-orang non-Israel, biarpun Tuhan waktu bahkan di kitab Imamat itu Tuhan sudah bilang berkali-kali kalau dia nggak suka kalau anak-anaknya menikah dengan bangsa lain. Tapi Naomi itu harus lakukan demikian. Kenapa? Because she wants to survive. Dia mau hidup. Jadi memang pekabaran Naomi ini berbicara kepada semua wanita yang berkompromi dengan values mereka, yang berkompromi dengan gaya-gaya pacarannya. It all happens. Kita sering berkatakan kita tetap harus idealis dong, tapi kita nggak bisa deny bahwa itu semua terjadi. Umat-umat Tuhan juga terkadang lebih memilih untuk tinggal di Moab daripada hidup susah di tanah Tuhan. Jadi Naomi dan dua anaknya ini, mereka semakin jauh semakin salah ya, pendeta. Iya. Oke, dan itu uniknya. Ketika lu mengambil satu langkah lebih jauh daripada Tuhan, secara perlahan tapi pasti lu akan tertarik lebih jauh lagi. Kenapa? Karena udah dibiasakan. Udah nggak bisa balik lagi tuh, pendeta. Mereka nggak bisa balik lagi. Susah ya kalau mau balik. Susah banget. Dan itu Tuhan udah kasih tanda-tanda yang jelas loh kepada Naomi. Begitu suaminya meninggal, itu seharusnya sudah jadi teguran. Tapi dia tetap bertahan karena dia merasa ini adalah keputusan yang benar. Kemudian dikatakan ayat 4, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Kenapa begitu lama, pendeta? Well, because they get used to it. Sudah biasa. Mereka nggak merasa ada kerinduan untuk pulang ke rumah. Mereka nggak merasa ada gimana ya? Mereka nggak kangen dengan kebaktian di rumah Allah, di kemah suci. Mereka nggak kangen. Dan mereka juga mungkin nggak berasa bersalah ya, pendeta. Mereka juga, mungkin mereka nggak berasa bersalah sampai ayat 5, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Itu sedih banget gak sih? Iya. Dia udah kehilangan anaknya, Udah kehilangan suaminya. kehilangan juga semua suaminya.
dan kedua anak laki-laki. Kedua anak laki-lakinya. Iya. Dan dia tahu bahwa dia nggak bisa tinggal lama lagi di Moab. Jadi ini konsekuensi ya pendeta, Iya. yang harus diterima oleh Naomi, karena dari awal yang punya andil paling besar untuk keputusan pindah ke Moab ya Naomi. Bisa jadi ini. Naomi, bisa jadi Ya, Naomi. bisa jadi ya Oke. pendeta. Jadi kadang-kadang ya kita terlalu sibuk bertanya, Tuhan tolong berkati saya, Tuhan tolonglah buat hidup saya bahagia. Tolonglah berkatilah pekerjaan saya, berkatilah keluarga saya. Nah tapi pertanyaannya adalah, oke, are we blessable? Kita layak nggak untuk diberkati? Kita nggak bisa nanya terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati kehidupan saya dong, berkati usaha saya, karir saya, studi saya segala macam. Tapi kamu layak nggak diberkati oleh Tuhan? Apakah kamu berada di tempat yang Tuhan bisa berkati? Atau kamu berusaha untuk melawan kehendak Tuhan? Nah itu pertanyaan. Tuhan mau memberkati Naomi, tapi dia tetap hidup untuk terus, dia tetap memutuskan untuk hidup jauh dari kehendak Tuhan. Gimana Tuhan bisa berkati? Oke. Jadi kebanyakan sebagai manusia, apalagi sebagai orang muda, tetap dalam doa tuh kayak, Tuhan tolong berkati saya dalam mencari pekerjaan, mungkin dalam pekerjaan, dalam karir dan sebagainya. Tapi kita lupa sendiri kalau kita ini sebenarnya layak nggak sih? Itu kan pendeta. Iya, itu dulu. Layak untuk diberkati nggak sih? Iya. Kalau dilihat dari segala dosa yang kita lakukan, aduh, udah nggak layak banget pendeta untuk diberkati. Terima berkat Tuhan tuh kayak nggak layak gitu pendeta ya. Iya betul banget Flo. Jadi memang Naomi memang nggak layak diberkati. Dia nggak layak menerima kasih karunia Tuhan. Dan justru semua kejadian ini Tuhan lakukan. Kenapa Tuhan biarkan suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, supaya dia sadar bahwa dia harus pulang ke rumah. Jadi kayak Pak Pendeta bilang, kan nggak ada dari kita yang sadar kalau kita itu ditegur. Ada nggak? Ada nggak orang berubah karena dia ditegur kesalahannya? Nggak ada. Kebanyakan orang berubah ketika dia melihat konsekuensi dari perbuatannya. Oh berarti sama dengan zaman nabi-nabi Israel yang dulu sebelum di zaman hakim yang dimana Naomi berada ini, udah banyak ya nabi-nabi yang tegur. Tapi mereka masih aja, bangsa Israel masih aja hidup dalam dosa kan. Iya, karena iya. Tuhan, istilahnya Tuhan belum pukul gitu ya pendeta. Tuhan belum pukul, dan sekali Tuhan pukul tuh sakit banget. Sakit banget pendeta. Gila, habis-habisan itu. Habis-habisan. Kalau sampai murka Tuhan muncul tuh habis-habisan. Iya. Karena kan memang Naomi itu kan kayak tadi Pak Pendeta bilang, bahwa dia kehidupannya itu ditentukan oleh dua hal. Pertama adalah suaminya, yang kedua anak-anaknya. Kenapa suaminya? Karena suaminya itu memberikan kayak kasih pemasukan, menafkahi dia. Yang kedua adalah kenapa anak-anaknya? Karena anak-anaknya inilah yang menjadi asuransi untuk hari tua. Oke. Jadi ketika anak meninggal, maka koneksi dia dengan orang-orang lokal itu, dengan orang-orang Moab itu nggak ada lagi. Nggak ada anak cowok lagi, terus yang tersisa cuma menantu Moab. Dia mau ngapain dan lagi? Sebentar lagi juga menantunya pasti menikah juga dengan ibu yang lain. Jadi dia benar-benar nggak ada harapan di Moab. Itulah makanya dia berkata, ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Oke, jadi ada dua alasan kenapa dia kembali. Yang pertama, because he lost everything. Dia telah kehilangan segalanya. Yang kedua adalah karena dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi benar-benar ini paket lengkap ya. Iya. Gue harus balik nih, gitu kan. Istilahnya kalau Naomi ngomong sendiri dalam pikirannya, ini harus balik nih. Yang pertama, udah nggak punya apa-apa lagi di Moab, mau hidup ngapain juga di sini. Yang kedua, ternyata Tuhan sudah perhatikan ya umatnya. Jadi emang jalan satu-satunya ya balik, udah pulang ke rumah. Gitu Iya. Ya. Nah, tapi pertanyaannya, menurut lu apakah dia adalah orang yang rohani atau enggak? Kalau menurut aku sih enggak ya pendeta. Kenapa? Karena dia memikirkan segala sesuatu tuh terkait dengan kehidupannya dia. Jadi badani. Itu pendeta. Kalau itu menurut aku sih pendeta. Jadi menurut pendeta, Naomi rohani apa enggak pendeta? Agak sulit sih, karena dari kalau kita perhatikan dari Rut 1 ayat 1 sampai 6 itu tidak ada interaksi dari semua karakter terhadap Tuhan. Itu nggak ada interaksi. Nggak ada pembicaraan, nggak ada narasi, nggak ada diskusi. Oke, jadi tuh hubungan mereka itu agak-agak dingin sebenarnya di awal-awal.
Tapi kita saksikan di ayat-ayat selanjutnya bahwa Naomi di ayat 8 dia menyebut nama Tuhan. Oke, jadi menurut Pak Pendeta pribadi, dia tahu siapa Tuhan. Oke, dan dia juga tahu siapa dirinya. Dan pada saat ini dia menyadari bahwa satu-satunya sumber keselamatan yang dia bisa dapatkan hanyalah jika ia kembali kepada Tuhan. Hanya itu aja. Jadi udah terpukul, udah kehilangan segalanya, baru kembali mengingat Tuhan ya pendeta. Dan baiknya Tuhan itu benar-benar terima gitu ya pendeta. Walaupun kita udah jauh banget, udah berdosa banget, tapi sekali kita datang kepada Tuhan minta pengampunan, ya Tuhan tetap terima kita gitu ya pendeta. Tapi lihat deh harga yang harus dia bayar. Bener juga. Seandainya kamu pikir kalau misalnya dia nggak pernah kehilangan suaminya, kalau dia nggak pernah kehilangan anak-anaknya, dia mungkin balik nggak? Gak mungkin, hidupnya tetap di Moab. Dia masih tetap pilih di Moab. Kenapa? Karena semuanya sempurna. Jadi yang Bapak Pendeta katakan adalah terkadang seringkali Tuhan harus mengambil apa yang kita sayangi untuk menyadari kasih-Nya. Jadi ada satu kutipan yang gue baca dari ini, dari siapa itu namanya, dari penulis kesukaan Bapak Pendeta Tim Keller. Dia berkata, you will never know Jesus is all you need until Jesus is all you have. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar pentingnya Yesus sampai Yesus itu satu-satunya yang kamu punya. Dan inilah yang dialami oleh Naomi. Jadi segala tindakan kita yang salah di mata Tuhan, masing-masingnya tuh punya konsekuensinya pendeta. Dan Tuhan punya tujuan di situ. Tapi Pak Pendeta mau highlight bahwa biarpun pengampunan itu selalu ada, tapi konsekuensi ini nggak bisa di reverse. Barengan ya pendeta. Itu tetap bakal berlangsung. Misalnya kalau seseorang yang memilih untuk mempunyai kehidupan free sex, seks bebas. Ada kemungkinan besar kalau dia bertobat dia masih diampuni oleh Tuhan. Tapi semua kecanduan ini, semua sejarahnya dia itu bakal tetap menghantuinya dia. Biarpun dia ketemu dengan orang yang tepat, biarpun dia mempunyai anak, tapi ini semua akan tetap menghantui dia. So our decision matters. Semua keputusan kita itu penting banget. Sekali kita memilih keputusan yang salah, we can always go back. Kita selalu bisa kembali. Tapi konsekuensi itu yang tidak bisa dikembalikan. Misalnya kalau lu pilih deh untuk ya udahlah kan gue kan mau enjoy life, kan gue merokok. Merokok 3-4 tahun. Lu bisa bertobat. Tapi jangan harap lu bisa lepas dari konsekuensi penyakit yang ada karena rokok itu. Menarik banget ya pendeta. Jadi kita bisa kembali minta pengampunan, minta berkat, tapi konsekuensi itu tetap melekat ya. Iya, itu tetap melekat dan itu akan terus ada, nggak bisa hilang, sama sekali nggak bisa hilang. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi setelah Naomi di Rut 1 ayat 8 dikatakan Naomi kembali mengingat Tuhan. Kita akan bahas lagi apa yang terjadi ketika dia kembali mengingat Tuhan akan kasih setia Tuhan. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi tadi aku sama pendeta udah bahas panjang banget soal Naomi ini, sampai kita ada di terakhir mengenai Naomi kembali mengingat Tuhan. Nah pendeta, apa yang Tuhan lakukan? Berkat apa sih yang didapat oleh Naomi? Apakah Naomi mendapat berkat setelah dia mengingat kembali kepada Tuhan? Berkat itu nggak langsung diterima sih. Justru pertama kali itu kita lihat dia itu hidup dalam kayak self pity sih istilahnya, self pity. Dia mempunyai self esteem, harga diri yang rendah. Dia merasa dia itu bukan siapa-siapa, dan dia berpikir kalau dia itu nggak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan lagi. Dia nggak mungkin bisa punya anak, dan garis keturunan dari Elimelek itu pasti berhenti di dia. Jadi dia pertama berkata kan, ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua mantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih karunia-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka
Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Jadi ketika mereka berjalan, mereka sadar, kayak Naomi sadar, mereka nggak bisa ikut sama saya. Karena percuma juga. Mereka harus kembali. Jadi Naomi nggak melihat ada masa depan bagi kedua menantunya di tanah Israel. Biarpun nama Tuhan disebut berkali-kali dan nama yang digunakan di sini adalah Tuhan dengan huruf besar, yaitu berarti Yahweh, Allah perjanjian. Tapi entah kenapa kayak Naomi nggak semangat untuk membawa kedua menantunya ini kembali ke Israel dan hidup di tengah-tengah umat Tuhan. Dia kayaknya nggak pede. Dia mungkin merasa malu kali ya. Malu dengan kesalahannya, malu dengan perkataan orang. Kenapa? Karena begitu dia pulang dengan bersama dua mantunya, otomatis orang pasti tahu, ternyata mereka itu menikah loh di tanah asing. Mungkin itu salah satu ya juga pasti diomongin lah. Mereka pergi dengan harta yang banyak, dengan keluarga yang bahagia. Terus tiba-tiba Naomi pulang sendirian. Itu kayak sakit banget gak sih perasaannya? Dan dia berkata, jangan ikutin aku. Saya nggak akan ada masa depan indah kalau kamu tinggal bersama aku. Dan Naomi kayak memaksa kepada keduanya untuk meninggalkan dia. Tapi kemudian yang uniknya adalah ayat 14. Bisa baca ayat 14, Rut 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Itu luar biasa kuatnya. Mereka menangis dengan suara keras, tapi lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Dia pergi ya. Dia memilih untuk pergi, dan menurut gue pribadi itu that's her decision, dan memang bagi Orpa sendiri lebih baik bagi dia untuk tinggal di tengah-tengah bangsanya yang akan menerima dia apa adanya, dibandingkan ikut ke Israel dengan semua ketidakpastian. Itu kan agak-agak gimana, aneh. Coba kalau lu pribadi lah, kalau misalnya nanti kalau udah menikah ya maaf kata, lu menikah terus tiba-tiba suami lo meninggal, kira-kira mau nggak misalnya kalau lo menikah sama orang Dayak, kira-kira mau nggak ikut mertua kembali untuk hidup di tanah Dayak? Tinggal di Ambon aja. Tinggal di Ambon aja. Ya mending lu ke Ambon kan, mending kamu hidup itu di kampung sendiri. Iya. Tapi inilah kata-kata yang kuat bahwa Orpa tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Ada perbedaan ya antara Orpa dan... Itu berbeda sekali. Kita nggak bisa ya bilang bahwa Orpa itu nggak rohani, bukan. Tapi ada satu hal yang menarik kepada Rut. Dia tetap berpegang kepada Naomi, biarpun itu tidak menguntungkan dirinya. Kalau kita perhatikan di dalam Rut 1, tindakan setiap manusia ini baik Elimelek, baik Naomi itu dipenuhi dengan sifat-sifat pragmatisme. Di mana the end justifies the means, atau hasil itu membenarkan caranya. Elimelek nggak peduli dia pergi ke Moab atau enggak. Elimelek nggak peduli dengan imannya ketika dia harus pindah ke Moab. Bagi Naomi, dia nggak peduli kalau anak-anaknya menikah dengan orang asing. Yang penting gue survive. Tapi Ruth justru kebalikannya. Dia berkata, biarpun saya akan mati di tanah asing, biarlah saya tetap hidup bersama ibu mertuaku. Dia mengikut Naomi bukan karena ada keuntungan, bukan. Tapi karena dia tahu bahwa jika sendirian Naomi ini pasti mati. Jadi apakah Ruth ini dipakai Tuhan waktu itu? Iya. Pendeta. Ya. Nah, lebih uniknya lagi kalau lo mau baca segenap kitab Ruth ini, tidak sekalipun Tuhan berbicara. Perhatikan nggak? Nggak pernah sekalipun Tuhan berbicara di dalam kitab Ruth. Di dalam kitab Ruth. Mereka aja yang ngomong gitu ya. Kebanyakan itu interaksinya sesama manusia. Tapi kita perlahan saksikan bagaimana rencana Tuhan bekerja bahkan kepada mereka yang tidak layak untuk menerima kasih itu. Seperti siapa? Naomi. Ruth masih muda. Kenapa dia berani mempertaruhkan semuanya hanya untuk seorang wanita tua? Seorang wanita tua yang toh nantinya pasti akan mati lagi kan? Seorang wanita tua yang memang layak untuk dihukum Tuhan, istilahnya kasarnya. Tapi Ruth tetap mendampingi Naomi dan menjaga dia dengan sepenuh hatinya. Jadi benar ya, Tuhan memakai Ruth
untuk mungkin menyadarkan Naomi gitu ya pendeta. Iya. Kemudian pendeta, Orpa balik ke bangsanya. Ruth tetap berpaut pada mertuanya Naomi. Mereka kembali lagi ke Bethlehem. Bagaimana dengan reaksi orang-orang Bethlehem? Oke, ayat 19. Ayat 19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Oke, itu perhatikan. Mereka berdua berjalan sampai tiba di Bethlehem. Dan ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah. Oke. Jadi bukan sekedar saja kaget ya, bukan, tapi kata yang digunakan itu oleh penulis oleh terjemahan Indonesia itu adalah gempar. Artinya segenap penduduk kota itu kaget melihat kedatangan Naomi. Mereka dan lebih spesifik lagi ya, di situ dikatakan, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Mungkinkah pertanyaan ini bukan karena mereka tidak mengenal Naomi lagi, tapi lebih ke mereka tidak percaya akan keadaan Naomi setelah dia kembali ke Iya, lebih ke arah kayak kasihan sih. Iya. Kasihan dan gimana ya? Mereka kaget melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Mereka nggak expect kalau seseorang yang pergi merantau dengan semua kebahagiaan ternyata pulang seorang diri. Itu kayak sedih banget. Dan bahkan Naomi juga berkata ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku. Perhatikan kata-kata yang digunakan ini sangat-sangat tragis. Ketika dia pulang, dia nggak berkata tentang bagaimana berkat Tuhan itu diberikan di tanah asing, nggak. Dia justru berkata secara singkat bagaimana Tuhan menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jadi untuk pertama kalinya dalam kehidupannya, Naomi mengakui bahwa semua yang terjadi adalah konsekuensi dari perbuatannya. Dia menyadari. Pada akhirnya dia menyadari bahwa ini adalah akibat dari dosa-dosa saya, dan saya menerima penghukuman itu dengan lapang dada. Oke, jadi bayangkan. Dia tiba di Bethlehem, dan pada waktu itu semua ibu-ibu yang melihat langsung mengerumuni dia. Dan mereka bertanya, ini kan Naomi. Dan Naomi langsung berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Tapi ada twist satu yang menarik di sini, ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Perhatikan ada pengulangan kata di sini ya. Dikatakan pertama, Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, tapi kemudian ditekankan lagi di kata selanjutnya, yang turut pulang dari daerah Moab. Oke. Jadi penekanan kata pulang itu berkali-kali. Kenapa penulis berkata demikian? Karena dia menunjukkan bahwa Naomi tidak sendirian, Ruth tetap mendampingi dia sehingga sampai mereka tiba di tanah Moab. Tapi satu frase selanjutnya, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jadi jika mereka meninggalkan Bethlehem dulunya pada waktu kelaparan, mereka kembali pada waktu musim penuaian. Ketika semuanya sudah bahagia, ketika wabah sudah tidak ada lagi, tapi kehidupan Naomi masih belum berubah. Ya. Oke, jadi pertama dia sudah mengaku. Dia menyadari bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakannya. Kemudian bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan Naomi? Bagaimana caranya? Ketika mereka sampai ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai, dan tadi pendeta katakan bahwa Naomi ini kehidupannya masih seperti dulu ya, mungkin masih susah, masih merasakan kepahitan yang dia alami dari konsekuensi perbuatannya di waktu yang lampau. Lalu pendeta, bagaimana dengan berkat pendeta? Apakah Tuhan tetap membiarkan Naomi hidup dalam kesengsaraannya seperti itu? Iya, kalau kita baca di dalam Rut 2:1 dikatakan Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Dan inilah yang digunakan Tuhan untuk membawa stabilitas dalam kehidupan
kepada Naomi, yaitu apa? Melalui Ruth. Masalahnya adalah ini dia nggak kenal sebelum sama Boas ini, dia nggak kenal sebelumnya. Padahal Boas saudaranya, tapi ketika dia kembali dia sadari, oh saya punya saudara namanya Boas. Dan Tuhan gunakan Boas untuk menjadi apa yang disebut sebagai kinsman redeemer atau penebus keluarga. Jadi ada sistem di mana ketika ada laki-laki yang meninggal dan belum punya keturunan, istri itu bisa diambil oleh saudara keluarga dan ialah yang akan melanjutkan keturunan dari anak itu yang meninggal itu. Oke, dan ketika akhirnya singkat cerita supaya karena ini kita fokusnya kan di Naomi kan, di ayat 13. Ayat 13, Rut 2 ayat 13. Kemudian Rut 4. Oh, Rut 4 ya pendeta, sorry pendeta. Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ini menarik banget setelah Ruth mempunyai anak. Oke, dikatakan di sini, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi memang benar, Boas datang. Boas menikah dengan Ruth dan Boas inilah yang menjadi penebus keluarga. Tapi di ayat 13 kita ditawarkan oleh perspektif yang berbeda karena dikatakan di sini, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung dan memberikan anak laki-laki. Artinya apa? Anak yang dikandung oleh Ruth itu bukanlah sekedar anak biasa, tapi ini adalah anak yang merupakan berkat utama dari Tuhan. Inilah seorang penebus. Oke, karena di situ dikatakan di ayat dalam puji-pujian, seorang perempuan berkata, salah satu dari perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Jadi respons terbesar itu bukan datang dari Naomi nggak berkata apa-apa, tapi perempuan-perempuan inilah yang bersuka cita dan menyaksikan atas kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena dia telah mengubah air mata menjadi sukacita. Telah mengubah kepahitan menjadi kebahagiaan. Oke. Dan uniknya lagi ini yang mereka katakan ya. Ini pertama Pak Pendeta pikir ini kata-kata Naomi, tapi kalau kita lihat ayat 14 itu ada kata-kata perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan ini berkata bahwa sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Itu indah banget gak sih? Perempuan-perempuan yang dulunya ngegosip soal Naomi, perempuan-perempuan yang dulunya mempertanyakan ini Naomi gak sih? Perempuan-perempuan ini justru akhirnya kaget dan terkejut melihat bagaimana kasih Tuhan mengalir kepada Naomi. Dan ternyata kita lihat benar-benar kasih karunia Tuhan, lahirlah Obed. Iya. Yang ternyata dia adalah ayah dari Isai, dan Isai adalah ayah dari Raja Daud, Raja Israel yang benar-benar berpaut pada Tuhan dan memulihkan keadaan Israel. Iya, betul sekali. Oke, Neta boleh langsung dengan kesimpulannya dari pelajaran soal Naomi hari ini? Yang pertama adalah kita nggak bisa lepas dari konsekuensi. Semua tindakan kita, apakah itu menjauh dari Tuhan, melawan Tuhan, menentang Tuhan, itu akan selalu ada konsekuensi. Dan ketika kita menghadapi konsekuensi, kita harus terima dengan lapang dada. Dan biarlah konsekuensi itu yang membawa kita pulang ke rumah. Ya, terkadang cara terbaik bagi kita untuk kembali adalah ketika Tuhan mengambil apa yang kita sayangi. Karena dengan demikian kita belajar untuk mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita ketika kita jatuh bukan perbuatan kita, bukan usaha kita, tetapi kasih.
kasih yang ditunjukkan oleh Ruth ketika ia tetap berpegang kepada Naomi, kasih yang ditunjukkan oleh Boas ketika ia menikahi Ruth, dan kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan ketika ia membuka kandungan Ruth dan memberikan seorang anak laki-laki. Jadi kasih itulah yang kayak domino efek yang ketika satu disenggol itu turun semuanya, dan kasih inilah yang mengalir di dalam kehidupan Naomi. Dan ketika kita diberkati, orang-orang lain akan bersuka cita di dalam kehidupan kita. Jadi kenapa kitab Naomi itu ditutup dengan perkataan dan puji-pujian dari anak-anak perempuan? Karena itulah kasih karunia. Ketika orang-orang melihat kehidupan kita, mereka bukan saja melihat semua hal-hal yang buruk, bukan. Tapi mereka akan bersuka cita melihat bagaimana Tuhan menunggang-balikan semua kesalahan menjadi kebenaran. Kenapa perempuan-perempuan ini memuji Naomi? Karena sama seperti Naomi memperoleh kasih karunia Tuhan, mereka juga berharap untuk memperoleh hal yang sama di dalam kehidupan mereka. Jadi pertanyaan, jika Naomi bisa diberkati, saya juga bisa. Kita punya nggak keyakinan yang sama? Terlepas dari apa semua kesalahan kita pasti punya. Iya. Oke, luar biasa pelajaran dari Naomi. Kita tunduk kepala dan Pendeta John pimpin kita dalam doa. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar dari kisah Naomi, bagaimana kami tidak lepas dari kesalahan dan konsekuensi yang harus kami hadapi. Tetapi biarlah kasih karunia-Mu yang menuntun kami Tuhan, membantu kami untuk menjadi orang lebih baik lagi, dan membuat kami layak untuk memuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk teman-teman Facebook yang telah belajar bersama-sama dengan kami saat ini soal Naomi. Kembali mengingatkan, jangan lupa untuk mengikuti semua akun sosial media dari Hope Channel di Instagram, di Facebook, di YouTube. Dan jangan lupa bagikan semua pelajaran yang telah kita pelajari hari ini maupun hari-hari yang kemarin kepada teman-teman kalian, agar kita bisa lebih banyak lagi mempelajari tentang tokoh Alkitab. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode Facebook berikutnya, Facebook What's on Your Mind.